Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suryanto Aritonang. Ini 1941 0188. Saya mahasiswa dari UIN Syahada. Saya akan menjelaskan tentang metodologi studi Islam. Metode studi Islam terdiri dari dua kata, yaitu metodologi dan studi Islam. Pada bahasa Arab, metodologi studi Islam itu dipahami sebagai dirosah Islamiyah. Pada bahasa Inggris dipahami sebagai Islamic Studies. Pada istilah Jerman dipahami sebagai Islam Wissenschaft. Metodologi asal dari bahasa Latin metodologia atau metodus, logia dan logi. Istilah ini pertama kali digunakan pada 1800. Maka metodologi adalah sistem yang luas dari prinsip atau metodologi proses khusus yang dituntut untuk menafsirkan, memecahkan berbagai masalah dalam lingkup tertentu pada disiplinnya ilmu. Metodologi bukanlah rumus tetapi satu set praktek 2015. Sedangkan studi Islam dipahami sebagai kajian yang bersifat ilmiah, objektif memahami tentang Islam. Studi Islam merupakan upaya yang bersifat ekspektual, polimetodis, pluralistik, dan tanpa batas. Studi Islam bersifat aspektual, bahwa Islam harus diperlakukan sebagai salah satu aspek yang eksistensi. Studi Islam bersifat polimetodis, bahwa berbagai metode atau disiplin yang berbeda digunakan untuk memahami Islam. Oleh karena itu, perlu memahami Islam dengan metode sejarah, penyelidikan sosiologis, fenomenologis, dan sebagainya. Studi Islam bersifat pluralistik karena ada banyak agama-agama dan tradisi lain di samping Islam. Studi Islam mulai dikembangkan di Indonesia oleh Mufti Ali pada akhir dekade tahun 70-an. Menyangkut penataan, pembinaan dan pengembangan hubungan antar pemeluk agama di Indonesia memasuki dasawarsa tahun 80-an. Studi Islam memasuki fase baru yang segar di mana mulai muncul kajian-kajian yang secara tematik lebih variatif dan secara kualitatif lebih intensif. Situasi ini disebabkan oleh perkembangan dunia pendidikan, teknologi komunikasi secara langsung membantu perkembangan internal kajian Islam. Menurut Mufti Ali, bahwa Islam terdiri dari dua elemen, yaitu akidah dan syariah, lalu mendekatinya dengan metode filosofis doktriner. Berbeda dengan metodologi yang dipergunakan ulama sebelumnya yang menyatakan bahwa Islam terdiri dari akidah dan muamalah. Sedangkan muamalah terbagi menjadi dua, yaitu muamalah yang berhubungan dengan Tuhan dan muamalah yang berhubungan dengan manusia. Mendekatinya dengan metode doktriner saja. Selanjutnya, studi Islam diibarat secara sederhana. Urgensi metodologi studi Islam. Seiring berkembangnya zaman, lantas tidak hanya berfungsi sebagai penegasan terhadap doktrin semata, namun agama juga harus mampu dipelajari secara akademik. Sebagaimana yang dijelaskan Amin Abdullah, bahwa fenomena keberagamaan manusia tidak hanya dilihat dari sudut normativitas ajaran wahyu. Meskipun fenomena sampai kapanpun akan menjadi ciri khas dari agama-agama yang ada. Ada beberapa yang sangat urgensi
Mengapa metodologi studi Islam ini digunakan untuk memahami Islam baik secara tekstual dan kontekstual? Ini diantaranya adalah kita masyarakat muslim yang hidup pada era abad 20 ini dengan berbagai persoalan multidimensi baik sains, teknologi, dan modernisasi. Islam yang eksklusif, pemahaman Islam yang berkelompok-kelompok, golongan, serta berbagai aliran mazhab, bahkan Islam gerakan yang saling mengklaim bahwa dirinya untuk kelompoknya yang paling benar, menyalahkan, mengkafirkan terkotak-kotak sebagai akibat pemahaman Islam sejarah akibatnya belum menjawab hal-hal pokok dalam kehidupan beragama. B. Cara pandang Islam yang seharusnya tidak hanya doktrin, tetapi juga aspek sosial, di mana yang berkembang zaman membutuhkan pemahaman Islam yang dinamis. Sikap berluhur adalah amanah untuk terus yang agak selama ini masih jauh dalam kehidupan masyarakat, kehidupan sosial, dan lingkungan. Sebagai konsekuensi logika muncullah dikotomi wahyu dengan alam, wahyu akal, dan serta antara wahyu dan realitas sosial. C. Cara pandang dikotomi di antara pengetahuan agama dan umum. Poin ini menunjukkan krisis intelektual dalam dunia Islam yang berlarut-larut. Tidak diragukan lagi bahwa krisis adalah penyebab sekaligus bukti dekadensis dan melempem umat, yang sekaligus menghambat mereka untuk mengejar ketertinggalan kultural dan peradaban dunia modern. D. Sesama umat Islam larut dalam mengklaim sukunya yang paling benar dan beragama mengklaim dirinya paling saleh di muka bumi, serta yang menyalahkan dan memburuknya yang lain. Objek dari studi Islam. Studi Islam adalah sebuah upaya sistematis, logis, dan terencana dalam rangka mengkaji Islam secara integral, baik dari sisi norma-norma utama maupun dari aspek-aspek praktis yang merupakan perwujudan dari praktik keislaman di tengah realitas masyarakat yang mencakup ibadah, muamalat, dan akhlak. Bahkan studi Islam juga membahas referensi Islam secara utuh beserta hasil pemahaman dan pemikiran kaum muslimin dalam rentang sejarah yang panjang dalam bidang kalam, hukum, fikih, filsafat, tasawuf, sejarah kebudayaan, dan pertumbuhan serta perkembangan historis yang aspek keislaman dan lain-lain. Artinya, studi Islam mempelajari secara komprehensif segala bentuk fenomena keislaman, baik yang bersifat ajaran ideal, norma-norma langit, maupun ajaran realitas yang praktis yang mencakup ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial, termasuk di dalamnya kajian historis. Ada sejumlah pertanyaan yang lahir dari sikap ragu mengenai kemungkinan Islam diajari secara ilmiah. Sementara studi Islam, terutama aspek akidahnya, tidak bisa ditundukkan dalam wilayah empiris atau indrawi. Lalu mungkinkah Islam dipelajari secara ilmiah? Jawaban dari pertanyaan ini adalah pertama, perlu dijelaskan dulu makna ilmiah yang dimaksud sang penanya. Kedua, menjelaskan kemungkinan studi Islam berdasarkan maksud sang penanya secara sederhana. Secara umum dijelaskan bahwa jika yang dimaksud ilmiah adalah berdasarkan pada kajian sumber referensi eksternal dan saran internal berupa telinga, mata, akal, dan hati,
yang dimiliki manusia? Maka jawabannya adalah objek studi Islami sangat ilmiah untuk didekati dengan metodologi dan pendekatan transmisi empiris, logis, supralogis, dan lain-lain. Yang dimaksud transmisi empiris adalah prosedur studi yang mengandalkan riwayat sebagai standar ukuran dan imbangan dalam menilai hakikat ontologis, terutama pada wilayah akidah dan ibadah. Lalu pada bidang ilmu alam dan ilmu sosial, ukuran-ukuran yang bersifat empiris dapat dijadikan sebagai pedoman dan standarisasi ilmiah. Islam tidak pernah kaku berhadapan dengan prosedur ilmiah, karena hakikat yang diajarkan sangat komprehensif, berbeda dengan kajian ilmiah peradaban yang lain yang membatasi objek kajian hanya pada seputar wilayah material, tanpa memberi ruang pada aspek spiritual dan nilai-nilai etika moral pada setiap prosedur ilmiah yang dikembangkan. Singkatnya, jika wilayah kajian Islam mau dipetakan secara ringkas, maka dikatakan bahwa ada 5 objek kajian yang ditaruhkan Islam. Pertama, kajian teologis terkait hubungan manusia dengan penciptanya atau ibadah. Kedua, kajian akhirat atau tanggung jawab. Ketiga, kajian seputar hakikat hidup atau ujian. Keempat, kajian terkait realitas manusia dengan sesama makhluk, adil dan ihsan. Dan kelima, hubungan manusia dengan alam atau eksplorasi. Yang terakhir mencakup alam sains. Wilayah masyarakat sosial, artinya secara ilmiah Islam mempelajari kelima objek studi tersebut diantara secara menyeluruh, tetapi peradaban lain hanya membatasi pada 2 kajian. Pertama, kajian terkait hubungan sesama manusia, dan kedua, kajian seputar alam. Di bidang pertama, mereka berhasil mencapai tingkat profesional atau ihsan, sekalipun hanya sebatas wilayah materi terkait dengan nilai-nilai spiritual. Akhirnya mereka tetap standar ganda dan sangat berat untuk bisa berlaku adil terhadap budaya dan peradaban lain. Pertumbuhan studi Islam. Islam telah ada sejak zaman kenabian. Sejak itu Islam terus berkembang hingga saat ini. Namun, perkembangannya Islam tidak semudah apa yang kita lihat. Saat ini Islam mengalami kemunduran hingga akhirnya berjaya hingga saat ini. Pada 1800 Masehi disebut sebagai Islam modern. Sampai saat ini, di masa ini banyak perkembangan dalam kehidupan Islam, meliputi pendidikan, politik, perdagangan, dan kebudayaan. Seluruh perkembangan Islam dirangkum dalam sejarah Islam yang terdiri jadi 3 periode, yaitu periode klasik 650 sampai 1250 Masehi, periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode modern 1800 sampai sekarang. 1. Periode klasik 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Islam mengalami masa keemasan pada kejayaan dengan membuktikan perluasan wilayah kekuasaan Islam, adanya integrasi wilayah Islam, dan adanya puncak kemajuan Islam di bidang ilmu sains. Pada masa ini mengalami 4 kali masa kepemimpinan, yaitu masa kepemimpinan Nabi Muhammad dan sahabat 611 sampai 622 Masehi. Dinasti Fatimah di Mesir. 2. Periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. Pada
periode fase pertama kemunduran zaman diintegrasi dengan integrasi semakin meningkat, banyak wilayah yang memisahkan diri dari kekuasaan pusat. Fase ketiga kerajaan besar dimulai zaman kemajuan dengan 3 negara, yaitu kerajaan Utsman di Turki, kerajaan Safawi di Persia, kerajaan Mughal di India. Tiga, periode modern 1800 sampai sekarang. Disebut juga periode pembaharuan karena merupakan zaman kebangkitan kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Masa kebangkitan Islam atau disebut dengan masa pembaharuan mulai menggeliat pada tahun 1800 Masehi. Pada masa tersebut, kalangan kaum muslimin banyak yang mengarahkan pemikiran untuk kemajuan agama Islam, di antaranya ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ajaran Islam berkembang di berbagai negara seperti negara India, Turki, dan Mesir. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya atau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.